polisi dipecat gara-gara ungkap mafia BBM, bahan bakar minyak. Ini mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia internasional. Kok bisa ya, dia itu untuk kebaikan negeri, kok malah dipecat? Tetapi dalam perkembangan selanjutnya diklarifikasi, memang layak dipecat. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda orang baik mengungkap sebuah kasus itu harus super hati-hati, atau memang dia ada permainan yang kita tidak tahu sehingga memang layak dipecat? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Siapapun kepada aparat kepolisian pasti hormat. Meskipun ada beberapa oknum yang tidak beres. Lebih hormat lagi terhadap aparat kepolisian yang berbakti untuk negeri. Salah satunya mereka kalau ada main di belakang terkait dengan bisnis yang hubungannya dengan negara, diungkaplah pasti apresiasi rakyat. Dan semua terkejut ketika ada seorang polisi di NTT dipecat gara-gara membuka mafia BBM. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas mengapa pada awal semuanya appreciate, dalam perkembangannya teman-teman di Polri, Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya mengatakan memang dia layak dipecat. Tapi dalam bahasa lainnya yang bersangkutan, ya dia diintimidasi dalam prosesnya. Pertama kita baca di OK Flores, polisi di NTT dipecat gara-gara ungkap mafia BBM. Ngeri kalau ini terjadi. Tapi kita lanjutkan dengan yang ada di Tribun. Ibda Rudi Soik belak-belakan soal sanksi pemecatan usai ungkap mafia BBM. Merasa ditekan saat sidang. Ini pemberitaannya beberapa waktu yang lalu, 13 Oktober, jadi memang hal yang ditekan. Kemudian kalau kita melihat di Kompas, Mabes Polri buka suara soal Ibda Rudi Soik yang dipecat usai ungkap mafia BBM. Dan di Detik, Rudi Soik, polisi ungkap kasus mafia BBM dipecat, Polda NTT klaim bukan karena intervensi pihak luar. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo dan kemudian kita sambungkan dengan yang lainnya. Rudi Soik, polisi yang ungkap kasus mafia BBM dipecat, Polda NTT klaim bukan karena intervensi pihak luar. Ini Jakarta, Tempo, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Polda NTT menyatakan proses pemerintahan tidak dengan hormat PTDH terhadap Inspektur Polisi 2 Ibda Rudi Soik bukan karena intervensi pihak eksternal kepolisian. Sebelumnya, Rudi Soik sempat mengklaim dirinya diberikan sanksi karena mengungkap kasus penyelundupan bahan bakar minyak atau BBM ilegal di kota Kupang NTT. Nah, ini diklarifikasi. Tapi sebetulnya berita sebelumnya, kita lihat saja di OK Flores yang dikatakan dipecat gara-gara ungkap mafia BBM. Pelanggaran disiplin jadi seorang polisi NTT berpangkat Inspektorat Polisi 2 bernama Rudi Soik dipecat tidak hormat karena diduga melanggar kode etik Polri. Ini yang menjadi berita awalnya. Pelanggaran disiplin itu buntut polisi Rudi Soik ungkap mafia perdagangan BBM ilegal di wilayah ia bertugas. Rudi Soik menjalani sidang kode etik sejak Rabu 9 Oktober hingga ia diputuskan bersalah melanggar kode etik melalui sidang yang diselenggarakan oleh Komisi Kode Etik Profesi KKIP Polda NTT. Putusan pemberhentian itu sontak mendapat perlawanan Rudi Soik.
Karena menurut Rudi, apa yang ia lakukan sudah melalui prosedur yang benar. Bahkan ia menuding ia sedang diperlakukan tidak adil oleh sesama korps di Bayangkara. Oh, ini yang merupakan perlawanan. Dalam sebuah wawancara, Ibnu Rudi Soek mengatakan akan melakukan perlawanan melalui upaya banding atas putusan KEEP Polda NTT. Jadi ia menilai keputusan atas pemecatan dirinya adalah sesuatu yang tidak benar. Rudi selalu mempertanyakan atas tindakan PTDH yang diputuskan melalui sidang kode etik oleh KKEP. Rudi Soek mengatakan tindakannya saat penyelidikan dugaan mafia BBM di wilayah ia bertugas atas perintah pimpinan. Hal itu terbukti dirinya masih mengantongi surat perintah penyelidikan dari atasannya. Oh, ini kok serius ya, kok kelihatannya. Tapi ini kan sebelumnya, yang diklarifikasi di Tempo tadi sesudahnya. Rudi tak habis kesal dengan putusan yang dianggap diskriminasi terhadap dirinya, sampai-sampai dalam persidangan ia diminta penjelasan komisi sidang hal mana yang ia langgar. Bahkan Rudi sempat menawarkan untuk menyampaikan bukti-bukti interogasi berupa rekaman terhadap terduga pelaku kejahatan. Namun sayangnya komisi sidang malah melarangnya. Oh, ini yang dikatakan akan membuka malah tidak boleh. Hingga pada Jumat 11 Oktober, Komisi Kode Etik resmi memutuskan pemecatan yang tidak hormat kepada Rudi. Dan ini kalau di tempat lain ditekan saat sidang dalam bahasanya Rudi. Tapi dalam bahasa awal tadi di Tempo diklarifikasi. Kepala Bidang Profesi dan Pengawalan Propam Polda NTT, Komisaris Besar Robert A. Sormin mengatakan, dalam proses hukum melalui sidang Komisi Etik Profesi Polri, kepolisian menemukan bahwa Ibda Rudi telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus itu. Wah, ini ada perbedaan. Kami menegaskan bahwa penyadapan bukan karena intervensi pihak luar, tetapi karena pelanggaran mekanisme yang jelas, kata Robert dalam keterangan resmi. Bukan melihat secara substantif, tapi mekanisme yang kemudian disalahkan. Apakah Ibda Rudi kemudian bersalah? Kami menegaskan tidak ada intervensi. Hasil audit menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam mekanisme penanganan yang dilakukan. Kami menemukan bahwa prosedur yang seharusnya diikuti tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, prosedur. Pemeriksaan itu, ujarnya, telah menghadirkan saksi yang menyatakan adanya tindakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang dilakukan oleh anggota Polda saat bertugas. Robert mengklaim para saksi dalam sidang tersebut juga menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh Ibda Rudi bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Ini kok bertentangan dengan peraturan, bukan substansi masalahnya. Ini sebetulnya memang adalah kasus BBM, mengungkap kasus BBM, kemudian prosedurnya yang salah atau substansinya yang salah. Dari hasil sidang Komisi Kode Etik Polri menemukan bahwa anggota Ibda Rudi Soek telah menerima beberapa sanksi sebelumnya termasuk hukuman pidana. Loh, ini diungkap-ungkap yang lainnya, padahal sebetulnya substansinya itu adalah dia mengungkap kasus mafia BBM atau apa. Selain itu, Ibda Rudi juga disebut meninggalkan proses sidang saat tuntutan dibacakan. Nah, ini sederhana. Hal ini memperberat bobot alasan pemecatan yang diambil oleh Polda NTT. Pemecatan 11 Oktober melanggar berbagai ketentuan hukum. Keputusan ini menjadi sorotan publik karena Rudi Soek sebelumnya dikenal sebagai polisi yang sempat membongkar jaringan mafia human trafficking di NTT. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau melihat dari berbagai sumber berita yang ada tadi, maka ada kecurigaan dari saya tentunya, mungkin teman-teman pembaca, atau mungkin coba kita analisa sebenarnya pada posisi apa. Dan sebetulnya ini ada hubungannya dengan kesalahan yang selanjutnya memecatnya, atau memang prosedurnya yang tidak beres yang dilaksanakan oleh Ibda Rudi Soek. Menurut analisis saya, pertama,
Penegakan kebenaran itu harus dilakukan oleh siapapun, apalagi aparat penegak hukum, kepolisian. Semuanya berharap aparat kepolisian bisa melakukan semua terkait dengan apa yang akan merugikan negara. Salah satunya adalah seandainya ada mafia BBM. Ini membahayakan. Nah, dari sini, dari berbagai informasi yang ada, ini tidak disalahkan. Maksudnya tidak ada yang mengatakan bahwa mengungkap mafia BBM yang dilaksanakan Ibda Rudi Soik itu salah. Tidak, semuanya pemberitaan mengatakan iya, dia pernah mengungkap. Sehingga sebetulnya pada posisi ini Ibda Rudi Soik adalah pada posisi yang benar. Sehingga ya seharusnya dia malah mendapatkan apresiasi, mendapatkan kenaikan pangkat atau lain-lainnya. Kalau memang secara substantif adalah menghadirkan kebaikan untuk negeri ini. Bahkan seandainya Ibda Rudi Soik itu bukan penegak hukum, pasti akan diberi apresiasi. Tapi masalahnya tetap dipecat oleh komite etik. Sehingga melihat kedua yang kemudian menjadi sorotan. Mengapa dipecat? Dari berbagai pemberitaan yang ada tadi saya melihatnya pemecatan itu karena prosedur. Ini perlu diperjelas ya, mungkin saya salah kurang membaca, tetapi kalau yang saya baca di Tempo atau di berbagai media yang ada, kesalahan prosedur. Nah, kesalahan prosedur itu menurut saya perlu dihadapkan dengan apa yang disampaikan Ibda Rudi Soik yang dikatakan dia semacam diinterogasi atau dalam bahasanya Tribun itu dia merasa ditekan dalam proses persidangan untuk mengakui bla 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 bla. Melihat dari sini saya melihatnya mengapa Ibda Rudi Soik tidak ditampilkan sebagai narasumber di sini, sehingga ada semacam pembanding ketika tim kode etik atau Polda NTT sidang KKIP atau yang menyampaikannya itu mengklarifikasi terkait dengan kesalahan menurut lembaga. Dan di tempat lain, di Tribun, dia mengatakan sangat ditekan. Menurut saya ini perlu ada titik temu, supaya klaim kebenaran terhadap apa, misalkan pemecatan terhadap Ibda Rudi Soik itu adalah sebuah kebenaran. Tidak cukup prosedur saja. Prosedur pun oleh Ibda Soik di media yang lain dikatakan enggak, tetapi di tempat lain dikatakan salah. Sehingga kalau menurut saya yang perlu dicari sebetulnya bukan prosedurnya. Ya prosedur penting, tapi substansi terkait dengan hubungannya dengan negara, apakah dia mengamankan aset-aset negara atau mengamankan dari para mafia BBM, itu penting. Bahwa prosedur juga tetap penting, tapi bukan berarti menghilangkan substansi permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, akan lebih baik ini dipertemukan supaya tidak misalkan ada klaim atau truth claim dari masing-masing. Dari struktural mengatakan dia yang benar, Ibda Rudi Soik salah, tapi menurut Ibda Rudi Soik dia yang benar. Ada struktur yang salah. Sehingga kalau di sini di analisa yang ketiga ini sebetulnya lebih baik dipertemukan dan ada sebuah kejujuran, karena kejujuran kebenaran itu sampai kapanpun akan terungkap. Kalau tidak sekarang ya selanjutnya rezim berganti akan diungkap lagi. Ini kasus mengikuti rezim siapa, begitu saja. Sehingga seandainya
ada sebuah prosedur hukum yang tidak benar yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek dan berhadapan dengan substantif bahwa yang dilakukan itu benar untuk membela negara, maka akan bertemu. Syaratnya adalah tidak ada elit atau atasannya yang mempermainkan kasus ini. Apalagi muncul relasi kuasa, ini sangat membahayakan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Ibda Rudi Soek. Banyak orang yang mengapresiasi terhadap perjuangannya, meskipun struktural dikatakan bersalah dan berhak dipecat karena melanggar kode etik, melanggar prosedur dan lain-lainnya. Tetapi di sisi yang lain, tema dia seakan seperti pahlawan untuk mengamankan mafia BBM, itu di sisi yang lain. Mungkin ada sebagian yang mengatakan ini kalau dilogikakan seperti pada waktu perjuangan dahulu ya. Ada pahlawan oleh penjajah dikatakan bersalah, tetapi oleh pribumi dia adalah seorang pahlawan. Rata-rata pahlawan di negeri kita ini adalah salah oleh penjajah dan dielulukan oleh para pribumi untuk kesejahteraan rakyat dan untuk kemerdekaan. Semoga bermanfaat, semoga ini segera clear dan tidak berpanjang-panjang. Ibda Rudi Soek yang bisa mengungkap mafia BBM perlu mendapat tempat. Meskipun di sini adalah perlu ada support dari semua pihak. Syaratnya, substansinya kena. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.